lupa. Oke ya, tadi pembukaannya udah, cuma kelupaan di-record. Oke, jadi, ya, harapannya malam ini teman-teman udah siap dengan portofolionya untuk dipamerkan ya. Saya mau menegaskan di sini, bukan untuk menilai benar atau salah, atau untuk, mengkoreksi ya, tapi ini lebih ke, apa namanya, kayak pengulangan materi yang udah dikasih sama Kak Rik gitu ya. Eee, Bagaimana sih membuat, portofolio yang komprehensif gitu loh, sehingga, eee, bisa menaikkan, menaikkan, possibility untuk, dapat klien gitulah intinya ya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya nih, karena kita punya member baru yang baru join malam ini, Kak Rosy. Kita kenalan dulu sama Kak Rosy boleh? Boleh. Oke, Oke, gitu. kita lempar mic-nya ke Kak Rosy ya. Silakan Kak Rosy. Gimana ya ngenalinnya? Saya bingung. Nama, terus domisili seperti biasa, kegiatannya sehari-hari, terus sudah ngapain aja sejak ikut Client Pathway gitu. Nama saya Rosy Rosmiati, domisili di Malang. Halo Mbak Rosy. Iya, halo Mbak Siti. Terus kegiatannya ngupdate sosial media sendiri dan apply kerjaan dan ya itu aja sih paling untuk apa technical recruiter-nya masih nge-freeze dulu. Mmm, jadi Kak Rosy ini, pernah kursus PA ya? Iya, di SGB. Cuma belum dapat klien juga. Nah, Iya, karena tadi kegiatannya apa? Kok cuma manage sosial media doang? iya Berarti belum manage sosial mediaku sama ada sebenarnya kan ada satu klien yang apa bukan klien ya apa ya sebutnya. Pokoknya yang technical recruiter itu mmm, Mbak Wahyu pernah ya? Eh, apa tuh? technical recruiter-nya XYZ Goat Company. Jadi Oh, di- dia nyari dia ada lowongan terus saya cari kayak job hunter gitu sih. oh, Nah, kebetulan ini tuh masih belum ada yang apply terus satu orang ini dia masih ngerjain take home test-nya. Jadi saya masih masih agak nganggur gitu. oh, itu bukannya udah bisa disebut udah dapat klien? Apa nggak ada kontrak apa gimana maksudnya? Gimana ya? Soalnya tuh eh, ya bisa sih bisa disebut udah dapet klien, cuman kayak maksudnya kan aku kan fokusnya pengennya di SMM. Jadi Oh, menurutku aku belum dapet klien di SMM ini gitu. oh Kalau gitu. kayak mungkin kalau yang technical recruiter tuh kayak apa ya? Kayak keberuntungan kali ya. Maksudnya kayak ya udah jadi aku juga nggak yang apa nyari banget gitu. Nggak yang istilahnya nggak yang nge-hunter banget karena kayak side hustle aja gitu buat aku. Oh, Tapi tapi itu memang maksudnya, dibayar kan? kalau ada yang masuk, jadi dia tuh kalau di XYZ Gold itu sistemnya kalau kita masukin orang kita dapat fee gitu. Oh, kayak iya iya iya, oke. Iya, Jadi aku iya, gimana? ya gitu sih. Jadi maksudnya Iya. jadi nggak yang bukan Iya iya, monthly bukan paid bukan gitu. contract based Sebenarnya ya. sama aja sih kayak kayak freelance gitu kan ya. Cuman Mhm masalahnya mhm. kan proses recruiternya tuh lama ya. Jadi ya makanya aku nggak Taruh aja di nganggep meja itu makan. klien gitu. Oh, iya iya, paham. Iya, ditaruh di meja makan dulu. Oh, iya, paham paham. Aku ada tuh yang begitu, aku, ini kan remote worker-nya Telus ya, jadi aku pernah ikut 2 Hmm, project heeh, 2 mhm project. mhm Jadi mhm. memang, dibayar ketika tugasnya selesai kan. Iya, heeh. Ya, begitu. Cuma kalau aku nggak Mmm, berhubungan dengan orang gitu. iya. Kalau aku Tapi sih paham. karena ya namanya juga perusahaan Jepang ya, standarnya kan tinggi sekali ya. Iya. Jadi kayak
kita udah apply, udah interview gitu, tapi buat mereka tuh it's not Masih enough ada gitu aja yang kayak kurang ya? Aku pernah loh apply heeh. di situ. Aduh, pokoknya lelah deh pokoknya di situ. Mhm. Soalnya kan Pantesan ya dia multikultural selalu banget. pantesan ya dia selalu ngebuka lowongan di LinkedIn ya? Iya, dan dia kan memang bukannya juga dia bukannya tuh buat freelance, bukan buat kayak Mhm. apa jadi ya kalau kamu dapet ya udah gitu. Mmm. Gitu. Cuman emang lowongannya lagi sedikit dari XYZ Good-nya jadi nggak terlalu banyak gitu. Kalau waktu kemarin sih mungkin pas 2 mingguan yang lalu masih agak hektik ya, soalnya masih kayak interview-interview gitu kan. Iya iya. Kalau sekarang masih agak nyantai. Mmm. Berarti, Kak Rose itu ada basic HR gitu ya, ada background HR ya? Iya, aku ambil psikologi sih. Aku tuh Mmm. ak ak mungkin nanti aku share di portofolioku about me-ku. Oh oke. Soalnya agak Good idea. agak Atau mau agak apa duluan langsung? Biar hah? sekalian biar sekalian. Serius? Mmm. Ya udah deh, oke deh. Ini Bisa cewek nggak semua ya? caranya share? Coba bentar ya, aku coba dulu ya. Mmm, Oh oh, partisipan bisa kok harusnya. iya, bisa. Sudah muncul. Oke, Oke. silahkan. Baik ya, soalnya daripada aku bingung kan mau ngenalinnya gimana. Iya, benar Baiklah, benar. kita langsung ke portofolio aja. Oke, ini about me-nya ya. Jadi, ini dibacain atau gimana? Iya, intinya aja sih. Oh ya, oke. Mhm. Oke, pokoknya intinya, mmm, setelah 7 tahun berhenti bekerja, akhirnya mau mencari kayak ya mencari cuan lagi ya, mau mencari cuan lagi, terus dengan experience aku tuh dari IT iya, dari psikologi iya, dan emang orangnya juga seneng ngobrol gitu, seneng ngomong, jadi juga apa, dari konselor juga. Jadi dia tuh aku pernah jadi, eee, sistem administrator, data migrasi spesialis, data entry profesional, project management officer, konselor. Ini tuh konselor tuh bukan yang aku punya sertifikat konselor sih, cuman kayak volunteer jadi good listener-nya, cuman aku dikasih pembekalan materi supaya bisa jadi apa, konselor. Terus aku juga pernah ditantang sama dosenku untuk bikin event planner. Jadi dosenku suruh aku bikin training untuk HR dan itu aku susun sendiri dari nol, dari kayak materi apa yang mau dibahas, eh apa pematerinya siapa, itu tempatnya di mana, itu bener-bener aku susun berdua aja sama temanku. Yang ikut alhamdulillah 20 orang sih. Terus aku juga baru kemarin ikut SGB, baru selesai 13 Juni. Mmm. Sebenarnya udah lihat kayak client pathway, cuman kayak apa ya ini ya masih lihat-lihat gitu. Mhm. Kayak Mmm. experience aku sekarang ya part time jadi technical recruiter. Terus aku pernah jadi kayak tadi aku cerita, aku pernah jadi volunteer di temancurhat.id. Terus event planner di Psikosense itu firm-nya dosenku di Malang. Terus project management officer officer ini di PTN Batik Teknologi. Dia di daerah apa ya? Itu deketnya Karawaci situ sih. Mhm. Tangerang. Apa? Tangerang situ ya. Mmm. Itu cukup lama sih dari lulus SMK itu di sana. Cuman di sana tuh memang sistemnya kayak kita boleh apply buat pindah divisi gitu.
Tapi memang nggak yang langsung pindah, maksudnya kayak butuh berapa waktu setelah kita menguasai itu baru kita boleh ambil tantangan di yang lain kayak gitu. Pernah pegang project BCA, terus SMI, BTPN, Permata Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, terus pernah on the job training juga, misalnya kayak apa, magang dibayar. Terus tool professionsnya CapCut, Canva, Google Workspace, LinkedIn, Instagram, ya ini maksudnya yang biasa ya, yang biasa kita lakukan. Terus ini aku testimoninya karena belum punya yang dari klien, jadi aku minta sama bosku yang dulu pernah kerja sama aku. Terus ini my service-nya, sebenarnya nggak nyantumin tentang HR sih, cuman ya nggak tahu kemarin tuh kayak karena mungkin masih semangat ya, jadi kayak apa aja deh selama aku bisa, aku apply gitu. Jadi kayak palu gada banget gitu ya. Terus Tapi emang VA itu palu gada sih. iya, palu gada ya. Iya bener. Kayak ya udah kalau ada, cuman kayak masih tetap apa? Masih tetap pengen punya klien yang SMM gitu. Kalau perfeksionisnya masih kayak gitu. Ini work sample tuh sebenarnya lebih ke waktu di SGB kan kita ada tugas ya. Iya, Nah, ini tuh work sample aku waktu aku di SGB. Nah, kalau yang ini Instagram postku bagus. yang aku bangun. Iya. Terus ini yang Let's Grow It ini 2 tahun lalu aku sempat kayak pengen bikin Instagram yang sharing tentang psikologi gitu. Mm-mm. Tapi karena 2 tahun lalu masih belum ngetrend Reels ya, jadi masih yang postingan single posting. Terus ini yang tentang Reels, kayak ini juga ada link apa? Untuk ke videonya ya. Iya, aku kasih kayak kayak gini. Kayak aku kan soalnya aku seneng edit, jadi aku kasih link video editingnya di situ. Terus ini beberapa desain juga waktu aku kan emang juga seneng desain ya. Kayak gini, terus research kompetitor ini lebih ke kayak waktu di SGB sih. Project management juga ambil dari sampel SGB. Terus ini email kalender and email management juga ambil dari SGB. Gitu, sudah selesai deh perkenalannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, bagus sih. Bagus menurut aku. Cuma kalau boleh nggak kita ke awal dulu, Kak? Ke awal, oke boleh. Bentar. Mm-mm. Ini nggak kelihatan. Oke. Ke sini. Nggak ke halaman kedua ya berarti ya halaman Oh kedua. ini table of content. Berarti ini semua bisa diklik kan ya? Bisa. Mm-mm. Bisa diklik. Oh iya, oke. Em, iya. Nah, kita ke work experience ya. Work Experience. experience, oke. Iya. Ini sih, ini bagus Kak. Pengalaman kamu bagus sih. Astagfirullahaladzim. Jangan Udah lupa. cuci tangan belum? Apa Apa? namanya? Experience kamu banyak banget ya. Alhamdulillah ya. Berpengalaman Iya. sekali. Tapi kalau aku boleh saran sih dibikin lebih ini aja Kak, lebih apa ya? Lebih menarik gitu Kak. Kalau gini kan kayaknya terlalu tulisan banget, terus rapet banget gitu. Iya, heeh. Heeh. Entah mungkin dirimu karena ngejar waktunya hari ini, jadi kayak ya udahlah ya, apa namanya, yang penting jadi gitu. Atau memang ini udah ada sejak kita kan ada tugas untuk itu ya, bikin portfolio ya? Mm. Heeh, kayak gitu. Sebenarnya udah ada emang apa
Aku bingung sih kayak karena work experience-nya banyak tuh, aku bingung Dibikin dua ngemasnya dua gimana pages gitu. juga nggak apa-apa. Oh gitu, oke oke. Mm-mm. Atau kalau misalnya nih kamu bagi-bagi misalnya nih sebagai apa namanya kayak ini kan administrator apa Mm, 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 mm. ya kayak gitulah kayak misalnya untuk HR kamu pernah ini berkaitan dengan ini terus kayak dibagi kategorinya gitu Kak. Oh oke, Jadi oke. project management gitu. Jadi di highlight posisi apa namanya di highlight posisinya gitu loh. Apa kayak apa sih namanya? Iya title-nya. Jadi di highlight Mm-mm. title-nya baru bawahnya pengalamannya di mana aja kayak gitu. Itu Oh juga iya bisa iya, oh, begitu. Karena iya kalau sih. kalau di portfolio kan kita tidak nggak kayak di CV ya, kita ngejabarin Mm, mm, secara mm, detail mm. ya kan. Terus apalagi sampai masukin itu tuh nggak perlu. Tapi paling nggak kita tuh ada basic di sini nih, ada pengalaman di sini, di sini, di sini gitu. Hmm, mm, mm, Kayak mm. gitu. Boleh ke Ya, nextnya ya Kak. yang mana? Yang ini? Next. Ini oke, tapi terlalu gede nggak sih? Kalau Iya dilihat di sih. kamu. Nah, terus juga kayak misalnya ini juga dibagi juga Kak, tools provision misalnya gini kayak untuk administration kan kita pakainya Google Workspace, terus kita pakai apa untuk communication ya Skype, Mm-mm. Zoom kayak gitu. Nah, terus nanti sosial medianya apa Instagram sama Facebook tuh kan sekarang udah jadi Meta ya. Iya, Meta. Jadi kamu bisa taruh Meta di situ. Terus LinkedIn, Oke. TikTok gitu. Terus kayak video editing apa, foto editing apa, desain itu apa gitu. Itu lebih, Oke. jadi lebih kayak dikategoriin gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan ini Dikategoriin. juga ukurannya kan kayak ada yang besar, ada yang kecil gitu. Mm-mm. Mm-mm. Boleh dilanjut nextnya. Oke. Iya, iya. Kalau testimonial, iya sama. Aku juga waktu awal-awal kan belum punya ya kita. Tapi untungnya Mm-mm. aku pernah. Jadi aku punya LinkedIn tuh dari zaman dulu kerja ya. Jadi aku ngambil dari situ Mm-mm. juga. Jadi ada temen yang Mm-mm. ngasih recommendation gitulah. Aku juga nyomot dari Mm. situ. Sama ada satu, aku sama temen aku gitu ya, minta tolong Mm-mm. kasih apa namanya testimoni ke aku gitu sih. Dua pun cukup ya nggak apa-apa. Dua cukup Oke. gitu. Cuma em, apa namanya ya layoutnya sih oke ya. Tapi kalau menurut aku kayak kenapa nggak kanan kiri aja gitu. Jadi Oh, oke. gitu. Jadi benar-benar kelihatan terpisah gitu kan. Kanan dan Oke. tapi gini juga oke sih ya. Ini sih balik ke ini ya balik ke style kita ya, style desain kita ya sebenarnya. Kalau untuk Iya. layout kayak gitu mah. Gitu. Coba di next lagi Kak. Ini my service. My service ini bagus diginiin. Iya memang diginiin. Jadi bisa tahu ya skopnya tuh di mana gitu. Ada Mm-mm. juga apa namanya yang ngasih kayak pakai parameter gitu. Jadi dia sosial media manajemennya berapa persen, content creationnya berapa persen gitu-gitu. Oh, Unik-unik oke. sih Kak, bisa dilihat banyak referensi juga kan dari itu juga ada dari Canva. Mm-mm, mm-mm. Oke, boleh langsung di next Kak. Iya, Iya. iya. Ini sama ya. Eh, Coba lagi di next. Kalau ke di next aja lagi. Nah kalau 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 saran aku ya, saran aku dan yang aku pahami gitu, kalau udah masuk ke work sample atau apa, itu tuh sebenarnya tinggal di highlight. Maksudnya kayak gini, kamu ambil contoh satu atau dua gitu ya. Eh, Mm-mm. Satu atau dua contoh lah bikin konten planning misalnya nih, bikin yang 2 hari aja Mm-mm. yang penting kelihatan Kak gitu. Oke, content Heeh, planning ya. Jadi ini kan work sample kamu kan kayak account audit ya, account Mm-mm. audit. Tapi mungkin kamu bisa bikin di em, file yang lain, terus kamu kasih Mm-mm. linknya aja di sini supaya lebih kelihatan lebih rapi gitu Kak Oh, I see, I see. Iya, iya. dan terbaca ya kan.
Oh, jadi kayak kasih link aja ya. Jadi Iya, misalnya jadi kamu edit ini linknya yang mana gitu ya. betul, misalnya nih Mm, sosial mm, mm. media kan ya. Terus nanti Iya, kamu heeh. nih apa namanya work sample apa Instagram audit gitu. Terus nanti work Mm-mm. sample content planning, work sample apa gitu. Sebaik apa jadi lebih rapih gitu. Kalau semua dituangin ke dalam portfolio kan emang jadinya banyak banget ya. Mm-mm, Tuh, mm-mm. terus karena kita pengen kayak aduh biar nggak terlalu banyak akhirnya kayak dihimpit-himpit gitu loh. Ya kan Iya, heeh. dihimpit-himpit jadi akhirnya malah kalau menurut aku malah nggak nyaman buat si pembaca gitu. Oke. Nah, nih yang konten plan ini juga sebaiknya nih kayak kemarin sih yang aku pahami tuh kayak gambar sama tulisan tuh kayak dipisah aja. Nah, terus kayak Mm-mm. teks-teks kayak gini kan terlalu banyak malah nggak kebaca gitu ya. Jadi Iya, bakalan nggak kebaca. kayak bakalan ke-skip gitu loh, Kak. Jadi Mm-mm. banyakin tampilin yang berupa gambar aja. Tapi kalau misalnya Kakak mau kasih detailsnya, dikasih link lagi gitu. Oke. Iya nggak sih? Kami ada komen nggak kami? Yang soal work samples-nya ya, Mm-mm. bagusnya dibikin tabel aja Mbak, terus Oh, oke. dipisahin, iya, yang gambar Mm-mm, sama biar, tulisannya. iya, Iya. iya biar user friendly ya. Mm-mm. Dan Iya. pokoknya yang penting kelihatan gitu. Oh, Nah, ini kan karena memang aku juga apa layarnya kan karena kebagi juga ya. Mm-mm. Layarnya ini juga kan karena kebagi nih, jadi nggak terlalu besar. Tapi aku melihat sampai aku deketin gitu, jadi kayak kayak kurang kebaca aja. Sayang gitu Kak. Takutnya Iya, malah banyak mm-mm. di skip gitu loh, ya kan? Siap. Oke. Nah ini aku suka banget sama Instagramnya Kak Rosi. iya saya juga loh, Banget gitu, eh, rapi gitu. iya ketata Cuma banget. dirimu udah menentukan color tone Kak. Sudah. Jadi memang ini ya, yang kiri ini ya. Oh, iya. Rapi sih, bagus. Itu, Nah, tapi kalau misalnya mau nampilin work sample Instagram post sih kalau menurut aku ya kayak lebih ke ini sih, lebih ke result kali ya Kak ya. Oh, yang Kalau itu ya. heeh, kalau feed kayak begini kan ya kita Mm-mm, mm-mm, kasih mm-mm. link Instagram ke Terus, mereka juga mereka bisa lihat gitu. Tapi mm-mm, kayak mm-mm, mm-mm. misalnya from the first you build this Instagram account sampai sekarang tuh growth-nya gimana kayak gitu loh itu yang ditampilin Iya, Kak. kayak Mm, impression gitu-gitu ya, yang betul maksudnya karena kita kan bisa dirimu kan lihat kan. memilih memilih sosial media management nih ya kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi supaya oh dia manage Instagram akunnya aja bisa grow segini banyak kayak gitu kan bisa bisa munculin impression segini besar kayak gitu yang kayak gitu kan yang ditonjolin. Oke. Mm. Nah, nanti baru dikasih link lah, link Instagram kamu, link akunnya gitu kan. Mm-mm. Itu. Ya ini juga lucu, lucu, lucu ini kamu bikin semua ternyata ya. Lucu ih logonya. Iya. Mm-mm. Iya, kalau logo-logo kayak begini, iya nggak apa-apa dijadiin satu kan, karena memang berbentuk gambar. Yang penting itu, Mm-mm. pokoknya meskipun Yang dia gini-gini gambar, ya. tapi detailsnya tuh kelihatan gitu. Oh iya, oke, oke. Mm-mm. Nah, Detailsnya tuh kalau yang bisa dibaca gitu kan. Iya, Iya, nah bener kalau bener yang bener kayak bener. gini, saran aku jangan jangan asal screenshot juga. Mungkin kamu Mm-mm. bisa pindahin ke Mm-mm. Canva juga ya. Mm-mm. Jadi kamu copy Oh gitu yes. loh. Bukan di Iya, iya, screenshot iya, tapi iya, kamu iya, copy, iya. paham kan ya? Iya, Kayak iya, gitu. iya. Jadi nggak apa-apa mau sampai 5 lembar, 3 lembar gitu. Yang penting kebaca, yang penting clear. Mm-mm. Iya, soalnya kalau kayak gini biasanya ya, bukan biasanya ya, pada umumnya lah ya. Itu Mm-mm. orang tuh malas malas lihat, malas baca gitu kan. Iya sih, ini aja nggak kebaca kecil-kecil. Mm-mm. Iya, intinya sama lah ya tuh kayak project Sama Sarah tuh lah. juga sama Iya, ya. yang lainnya Mm-mm. sama. Gitu. Nah, kalau yang sebelumnya tadi Oke. apa tuh Kak? Tabel apa tuh? Ini yang calendars management. Oh, nah, kalau kalender management sebelahnya lagi apa?
email ya, email management. Email, iya email management. Iya. Kalau email management sih sebenarnya kayak lebih ke ini ya, bikin signature gitu, Kak. Oh, yes, yes, yes. Itu ditampilin. Terus kayak labeling, foldering, Iya, iya, filteringnya iya. gimana gitu ya. Oh, kayak step by step-nya sih ya. Iya, nah Bukan ini step juga kayak nge-labelnya itu caranya tuh kayak gimana gitu. iya. Jadi email management ini juga sama, kamu juga bisa bikin di Canva terpisah gitu. Oke, Next. fine. Nah, ini kalender Udah. ya, balik lagi sorry, ini interesting Mm-mm. nih. Kalender ini Iya. ini kan kalender ya? Iya. Nah itu jadi aku itu tadi tabel apa ya gitu. Jadi kalau kalau kalender oke untuk di-screenshot ya, Kak, ya, tapi Mm-mm. yang ditampilin tuh nggak cuma tanggalannya doang, Iya, iya. ya kan, tapi kayak coloring coloring Coloring-nya ya. event, Heeh, heeh. heeh. Nah, kamu Coloring pernah kalender lihat ya. aku kalau share ini nggak, to do list? Iya, heeh. Nah, Pernah itu lihat. coloring-nya itu bukan tanpa maksud ya. Itu ada Mm-mm. tujuannya gitu. Jadi kayak misalnya Oke. nih aku pegang 3 klien, 1 klien aku warnain apa gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus karena Siap. kan terus kan ada juga warna yang default dari, sistemnya gitu kan, kalau bisa Iya, dibedain. ada. Mhm, Oke. ya. Itu, Oke. terus sama, eee, ditunjukin ya, kalau kita megang kalendernya dia, itu bagaimana Mm-mm. kita bisa, apa namanya, bisa menautkan dia gitu loh, bisa menampilkan Mm-mm. kalendernya dia di kita, gitu. Jadi kayak settingan-nya gitu. Oke. Oh, Heeh. settingan ya, settingan. Heeh, kayak settingan-nya gitu. Oke. Next. Apalagi Kak? Apalagi Kak? So, ini Nah, tinggal pintak nih. iya. Oh, sama ini time zone ya, Time pastikan zone. time zone, Time pastikan zone tuh di time kalender kan, Kak? iya di kalender, Iya. dipastikan time zone. Jadi kan kalender Google ya, aku refer-nya ke Mm-mm. kalender Google ya yang banyak dipakai. Kan Mm-mm, kalender mm-mm. Google, kirinya tuh kan ada settingannya tuh ya. Iya, heeh. Nah, itu tuh ditampilin terus biasanya tuh di antara kalender dengan settingannya itu dia kalau kita, memilih time zone dia akan muncul di situ. Nah, Mm-mm, time mm-mm. zone itu yang kamu pilih kan time zone yang existing kita ada nih ya Jakarta ya. Mm-mm. Terus misalnya kan, kamu, misalnya, expected to have client from Singapore, then Singapore time gitu. Terus Mm-mm. misalnya Kanada, Kanada time gitu sih. Mm-mm. Mhm. Nah, ini bagus nih, Kak, tapi aku mau tanya, Kakak, Mm-mm. punya landing page nggak? Punya apa? Landing page, Belum punya. Linktree kayak Linktree gitu. Belum punya. Nah, sebaiknya dibikin ya, jadi biar Oke. satu klik dia bisa brudul gitu. Ini Oh, bagus sih, dibikin maksudnya link tree ya. ya contact Oke. me, let's work together ini juga udah oke ya, bisa satu-satu kita klik. Tapi, aku saranin sih Kakak, semua ya, semuanya nih aku saranin bikin landing page, cari aja tuh yang gratisan Mm-mm. lah banyak. Ada Milkshake, ada Linktree, ada apa lagi tuh? Banyak lah ya, gitu. Oke. Udahan ya berarti ya? Oke. Sudah. Oke. Makasih ya Kak Wahyu. Good Oke, job aku good job. gimana ini nge-end-nya? Hah? Nge Balik ke share lagi, kan ada stop ini. share. Oh, ini ya stop share. Oke. Oke. Iya. Oh, Selanjutnya. nambah satu. Aku mute ya, anakku agak berisik soalnya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Siapa selanjutnya? Boleh langsung aja. Saya boleh, soalnya saya Boleh. penasaran. Boleh. Oke. Apa kami kita iniin aja, kita undur-undur kami. Oh, oke. Enggak. Ayo, boleh, boleh kami lanjut. Boleh nih, silakan. Kami nih juga pinter desain ini. Aku penasaran. Oke, oke. Saya mau dengar feedback. Soalnya
Jujur penasaran banget hasil apa ya? Habis ikutan webinar lalu terus disuruh edit-edit sama Mas Rick. Nah, saya penasaran dengan hmm, Double klik to enter full. Oke. apa Itu bisa kelihatan? sudah, tapi bisa di ini nggak di share secara presentasi gitu. Itu di kanan atas kan ada share. Nanti Ini ada ya, pilihan untuk present. present. Pres. Ayah, punya hilang. Oh, yang mana yang bawah Ini itu yang di kanan atas tuh ada tulisan share. share iya. Nanti di bawah tuh ada tulisan present biasanya. Present. Share-nya diklik dulu kayaknya, Kak. Iya, diklik dulu share-nya, nanti dia akan keluar kata present gitu. Oke, tapi nggak apa-apa deh kayak gini deh. Kami di sebelahnya itu ada tanda panah yang ke kiri itu yang hitam. Itu diklik aja jadi biar yang kirinya tuh Yang ini ya. Gimana gimana? Apa yang lain dulu boleh sambil lihat-lihat toolsnya. Sorry nggak kedengaran. udah kedengeran belum? Udah. Oke. Nggak apa-apa kami, ayo ditunjukin. Tapi nanti aku arahin ya Oh, supaya tampilannya bisa terlihat lebih besar buat kita. Oh, oke oke. Nggak apa-apa. Oke. Nah, nih di sebelah kiri kamu tuh yang ada garis-garis 100, 200, 300, tahu? Iya. Nah, ini loh Nah, Kak, itu di ada sini hitam bisa kecil. buat Nah, ya di itu tuh. sini. Nah, tuh di bawahnya, bukan. Ini Nah, present. itu dia, Nah, ini betul. present. di Kalau kanvanya ya. iya di Iya, kanvanya betul. Kak. Terus Oke, kalau oke. enggak Kakak di sini. Present ini. Present gini. Iya. Di bawah Nah, sini. Kalau enggak di bawah sini, di iya. atas sini, tapi yang present ini Kak. Itu full present. Oh, Iya. oke Itu oke. Kak. Oke, aku Oke. stop sharing ya. Oke, thank you Kak Rosi. Oke, thank you so Sama-sama. much. Sebentar. Bentar, Zah, sabar. Oke. Iya. Aduh. Kak Rosi iya. Ayo kami boleh di-share. Wait. Oke. Saya share. Hmm. Oke, terus wait. Mama satu. Ini udah bisa Nah, kelihatan bawah. nggak? Itu dipencet lagi presentnya, iya. Oke. Oke. Ini portofolio saya. Oke, terus ini ini susunan apa ya? Susunan portofolionya. Itu bisa diklik semua nggak, Kak? Nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Terus ini about me. Saya ceritain sekilas tentang pengalaman saya Boleh. sampai kerjaan sekarang. Nah, terus ini motivationnya untuk saya bekerja itu apa, visinya apa, misinya apa.
Terus ini personal skill saya. Terus ini ada personal abilities-nya. Terus juga ya tadi pas sholat orang. Nah, ini work experiences. Di bagian work experiences saya cuma nyantumin aja hasil hasil kerjaan saya selama jadi sekretaris, recruitment assistant sama freelance translator. Terus ini ada service types yang saya tawarin. Ada administration, executive assistance. Ini ada project management sama recruitment assistance. Nah, terus saya juga nawarin service packages. Saya nawarin 2 macam sebenarnya, yang retainer package sama yang hourly. Nah, ini yang retainer package. Ada bronze, silver, sama yang gold. Terus ini yang hourly, ada ad hoc. Yang kakinya itu. Terus ini work sample saya. Yang ini saya ngebikin invoice. Terus ini yang kedua work samples-nya saya bikin semacam travel itinerary. Terus ini yang sampel ketiga, ini ada checklist untuk meeting planning. Jadi tiap kali saya mau nge-arrange meeting atau mau ngebuat rencana buat meeting, saya selalu bikin checklist biar saya bisa tahu detail apa saja yang masih kurang. Terus yang work sample keempat, ini ada project report. Ada progresnya sudah berapa persen, terus isunya apa aja, terus apa ya lagi ya, semacam perkiraan tanggal selesainya gitu. Terus ini kalau yang rekrutmen, saya saya bikin semacam schedule untuk jadwal interview pakai Calendly. Nah, ini saya sengaja ngeset dalam beberapa waktu supaya setiap kandidat bisa nyesuaiin jadwal sesuai dengan kesediaan waktu mereka. Nah, terus ini tools yang saya gunain. Sorry Mbak, bisa ke sebelumnya lagi nggak? Sorry. Sebelumnya. Sorry lagi sebelumnya. Iya, next. Untuk Calendly ya. Yang Calendly ya. Yang ini. Oke. Oh, ini work sampelnya. Oke, ya. Oke, next. Terus ini tools yang saya gunain. Terus ada achievements, sertifikat yang udah pernah saya dapatin. Terus ini ada ada testimonial saya. Nah, karena berhubung mereka nggak mau ditampilin wajahnya, saya tulis aja namanya untuk mereka. Nah, ini halaman thank you sama kontak details. Oke, makasih. Oke. Link tree-nya coba diklik Mbak. Nggak bisa soalnya bukan website portofolio. Iya, landing page kan. Oh iya, boleh. Iya. Maksudnya kalau kita naruh link, jadi maksudnya untuk memastikan link ini tuh benar-benar mendirect ke link tujuan gitu loh.
Oke. Jadi bukan asal kita naruh link, terus linknya nggak bisa diklik, percuma dong. Oh iya ya. Gitu, jadi tetap ditautkan di situ gitu ya. Oh oke. Oke Kak Ami, Iya. nggak apa-apa ya kita dari awal lagi ya, kita lihat bareng-bareng lagi dari Oke. halaman pertama. Ya, ini udah lengkap apa namanya? Kalau mau taruh kontak di belakang, di depan nggak usah juga nggak apa-apa Kak. Jadi biar lebih bersih. Tapi kalau mau langsung begini, ya Iya. yang di belakangnya nggak usah, say thank you aja gitu. Oh, Jadi tidak repetitif. Nah, terus iya. biar nggak kelihatan kayak ngejual banget ya servisnya ya. Ngingetin banget gitu. Oke, next. Oke. Nah, Ini content table. table contents ya. Iya. Iya. Table contents ini kan karena menyesuaikan dengan kontennya ya emang. Iya. Coba. Tapi ini my personal opinion ya Mbak ya. Iya. Dan berdasarkan yang udah pernah kita lalui ya, yang udah pernah aku Iya. lalui gitu ya. Kayak contohnya personal skills, personal abilities, education itu sebenarnya nggak terlalu kepake sih Mbak. Oh, oke. Karena biasanya aku kemarin itu di-hire dikirimin link untuk personality test sama klien. Oh, Gitu. Jadi dia nggak akan maksudnya karena yang aku tahu ya, nih Kak Rosi kan punya background psikologi nih ya, karena waktu iya. itu aku pernah student advisor-ku juga dia background-nya tuh psikologi. Nah, terus dia Iya. bilang terus aku bilang, aku tuh pernah ikut personality test, dulunya itu aku ekstrovert kok sekarang aku jadi introvert gitu loh, kayak cuma beda 1% gitu. Nah, Iya. rupanya memang itu bisa berubah gitu. Jadi aku berpikir, oh mungkin klien pengennya kepribadian kita yang terupdate gitu ya, mungkin ya seiring Iya. berjalannya waktu gitu ya, semakin kita dewasa, semakin kita apa namanya, melalui banyak hal gitu kali ya, mungkin ada Iya. beberapa personality yang sedikit berubah, yang sedikit menggeser gitu. Oh, Jadi oke. you don't have to explain yourself to details gitu ya di portfolio. Karena nantinya biasanya klien yang interest dengan kamu nanti dia akan mengirim personality test-nya kok. Oh, oke. Berarti bisa dihapus ya yang personal skills sampai Boleh. education ya. Iya, gitu. Oke, Terus thank you so education kan much. as a virtual assistant itu sebenarnya lebih ke skill ya kalau virtual Iya. assistant itu. Jadi whatever your background education kayaknya itu nggak terlalu dilihat banget gitu sama apa, sama klien. Oh, Seperti itu ya. oh, Terus next aja dulu. Nanti kalau came up lagi baru aku kasih tahu. Lingkungan juga ini pengaruh Kak ke tes MBTI. Iya tuh. Aku dulu sebelum COVID, ekstro setelah COVID banyak terisolir. Iya kan bener ya kakaknya ya? iya betul. Tuh ternyata memang ya itu. Terus sekarang MBTI ku introvert. Iya, aku kaget karena apa namanya? Iya, aku termasuk yang ekstrovert dulunya, tapi sekarang kayak cuma beda 1% gitu lah. Jadi 51 dan 49 gitu. Wow. Jadi kan beda tipis banget kan, Iya. gitu. Tapi nggak sampai, maksudnya bukan ambivert juga karena masih ada yang lebih apa lebih besar persentasenya. Tapi itu masuknya ambivert, Mbak. Oh masuk ke ambivert ya, tetap Iya, ya? jadi kan ambivert. Jadi introvert itu 0 introvert misalnya ada tahapannya kan itu kan misalnya kalau kita garisin 0 sampai 100. Introvert Iya. itu ada di 0 sampai 25, 0 sampai 300
30 sekian. Nah, dari 30 sekian sampai 60 sekian itu ambivert. Nanti Oh, dari di atas itu makanya kenapa tapi ada beberapa personality yang nggak bisa pindah dari extrovert ke introvert. Jadi kembali lagi di 16 personality itu kan ada 16 personality ya. Itu ada 6 personality apa 8 personality itu yang emang bisa mudah pindah dari extrovert ke apa? Extrovert ke introvert ke extrovert gitu. Back to ya lingkungan sama pola pikir kita pola pikir. menghadapi sesuatu kan itu kan juga itu kan ada Membentuk 4. ya, membentuk Iya, personality kita ya. iya, bisa jadi dari thinking kita jadi itu. Maksudnya kayak 4 itu memang bisa berubah sesuai dengan keadaan kita, lingkungan kita, kondisi kita menghadapi sesuatu kayak gitu. Makanya kenapa personality memang akan selalu dites ulang karena bisa Iya. jadi kita punya trauma akan sesuatu akhirnya itu membuat kita jadi PTSD. Yang dulunya kita nggak punya PTSD, akhirnya kita jadi Punya. post traumatic Oh, syndrome gitu kan. interesting. Ya, Ah, oke. ilmu baru Mau tuh. dilanjut. Iya. Iya, aku waktu itu dikasih tahu gitu juga gitu. Cuma waktu itu sih dibilangnya apa namanya? Dia nyebut sih kata ambivert, tapi dia tidak menyebutkan bahwa aku ada kecenderungan di situ gitu. Oh, jadi aku termasuk ambivert ya berarti ya. Iya, Gitu. aku juga soalnya ambivert. Jadi aku ENTJ. ENTJ Mm. kan extrovert, thinking, judgment. Itu tapi aku tuh bisa jadi emang kayak beberapa traits dari introvert itu aku rasain. Jadi kayak kalau aku di luar itu memang bisa rame apa, tapi kalau udah di Hmm, rumah I need to jadi diam. recharge myself gitu. Jadi Oh iya, diem. iya, iya. Hmm. Jadi kalau akan ada tuh orang introvert juga yang saking introvertnya dia kalau di luar itu mungkin udah kecapean gitu Iya. kan. Nah, kalau aku tuh capeknya kalau udah sampai rumah gitu. Jadi bukan di tempatnya tapi udah sampai rumah kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Wah, interesting tuh. Kami aku baca ya about me-nya ya. Thank you ya Kak Iya, Rosi atas terima penjelasannya. kasih Iya, Mbak sama-sama. Rosi. I'm a virtual assistant and freelance translator. Previously, I work as a secretary. Iya. Hmm, Oke. iya. Ya kalau boleh ditambahin ini about me-nya lebih ke what you can offer to your client sih Mbak. Oh, oke. Dan expected result yang bisa diterima sama klien tuh apa gitu. Oke. Next. Ini motivation. Ini juga kayaknya Gak perlu ya. enggak sih. Oke. Ini juga. Ini bisa dihapus yang tadi kan ya. Oke. Ini work experiences. Ya, work experience oke. Jadi bisa tahu backgroundmu tuh sebenarnya ada di mana sebelumnya. Ya langsung aja di next Kak. Ini service types. Oke, tapi lebih kayak CV ya, dijabarin detail gitu ya. Iya. Oke. Next. Ini sambungannya. Terus ini package-nya. Hmm. Ini Menurut yang retailer. menurut Mbak Ami, kenapa Mbak Ami berpikir untuk masukin service package ke dalam portfolio ini? Biar kalau misalnya ada potensial clients yang mau apa ya, mau nge-hire, terus mau milih retailnya package biar mereka lebih hemat, atau kalau misalnya mereka tetap milih yang hourly rate, mereka bisa pilih. Kamar mandinya ditutup dulu boleh? Oh iya iya iya. Ya, oke sih. Aku tuh ini ya. Mbak Ami kan ini ya.
Mbak Ami kita punya background yang sama sebenarnya sekretaris, personal assistant, executive assistant gitu ya. Iya, Tapi maaf nih Mbak Ami, mataku tuh agak-agak sakit kalau ngelihat tampilan yang itu apa, ini sih receh ya, tapi iya, ada baiknya nih kalau alignment-nya itu tuh Mbak, kanan iya. kirinya gitu. Supaya lebih rapi aja sih. Oh iya ya, Ini kan diratain gitu cenderung ya ke kiri ya. tulisannya. Oh Iya, iya. ini kan cenderung ke kiri gitu ya. Terus kalau Oh bisa oke tuh oke. biar compact aja atas bawah kayak gitu-gitu sih. Itu mah Oh receh iya sih ya. ya, heeh. Oke oke. Thank you so much. Langsung di next aja. Ini work samples. Ini Ya, bikin invoice. heeh. Aku suka tadi sampai ke itu tadi, coba di next aja. Lanjut. Kamu bikin Ini invoice, kamu bikin travel arrangement, iya. Nah, travel arrangement. travel arrangement ini juga ada baiknya karena kan kalau ngelihat begini aja terlihat seperti everybody juga bisa ngelakuin kayak gini. Iya nggak, Mbak? Iya, Nah, tapi kalau kamu tampilin lebih detail lagi, misalnya mau di Canva terpisah atau iya, mau di sheet yang sama dibikin 2 lembar, itu akan iya. lebih bagus gitu. Oke, Karena oke. sebenarnya kayak travel arrangement itu buat kita yang emang punya basic admin tuh, itu kan maksudnya memang sebenarnya pekerjaannya sulit ya, cuma Iya, mereka menilainya ya pekerjaan admin tuh ya kayak gitu kan, kayak iya, everybody can do it gitu. iya. What makes it different in you gitu. Oke, oke. Oh, biar biar mereka juga bisa lebih jelas Jadi melihatnya ya. sedetail apa sih Kak Ami dalam menangani travel itinerary ini misalnya kayak gitu. Boleh di next ya. Oke, oke. Terus ini project report. Belum belum. Baru meeting planningnya. Mm-mm. Ya, ini juga sama dan kalau ngomongin soal kayak meeting planning ya eh, jangan cuma tabelnya gitu ya, ditunjukin kayak resultnya tuh gimana gitu kali ya. Hmm, Langsung aja di next Kak. Ini Jadi project kayak report. mm, project apa ya? Ya, jadi kayak gimana, Mbak? Ya, jadi jangan kayak tulisan banget gitu. Maksudnya namanya work sample itu kan apa ya? Kalau di dunia virtual assistant kan karena kita servisnya juga harus nunjukin beberapa gitu ya. Jadi Iya. biar nggak bosen aja, terus biar nggak template banget gitu loh. Paham nggak Oke. Mbak? Iya, Ya. biar Heeh, ada jadi variasi dikit iya, gitu ya. jadi biar terlihat sedikit lebih kreatif gitu. Oke. Boleh di next ya. Nah, ini bikin jadwal interview. Calendly. Iya, Iya. Nah, terus juga ini kan kayak gini kan kayak sepotong-sepotong gitu ya infonya nih Kak. iya. Kayak sebelah kirinya tuh kepotong itu apa tuh harusnya gitu. Jadi ditampilin full aja, nggak usah dipotong-potong gitu. Oke. Oh, berarti eh, bisa nggak kalau ini satu slide-nya ini gambarnya dulu terus deskripsinya menyusul di slide berikut. Bisa begitu bisa. Oke. Terus ini tools Hmm, yang saya gunain. mm, Iya. Akan lebih visible gitu ya kalau dipakein Iya. icon kayak tadi Mbak Rosi punya. Karena kan Hmm. orang jadi langsung ngenalin ikonnya itu loh, ya Oh, kan? Kayak Google Calendar, Google Drive, Google Meet itu kan bisa dijadikan satu, oh. ya kan? Iya. Gitu. Mm, Hmm. Terus ini mm, achievement. Ya.
Nah, achievement ini bisa ditaruh di bagian depan tadi, Kak, di about me. Jangan jauh-jauh dari about me. Jadi ketika kita udah nampilin work sample, ya udah work sample, nggak ada lagi balik ngomongin ke diri kita gitu. Oh, Ini oke. kan tentang diri kita nih. Iya. Nah, ini bisa ditaruh di depan yang tadi about me. Oke. Berarti harusnya di depan ya. Iya. Oke. Ini testimonials. Ini halaman thank you sama ini kontak details. Excellent ya. Yang penting yang tadi ya, linknya dipastiin kalau kamu punya Linktree ya Linktree-nya ditautkan. Nah Iya. terus biar nggak repetitif juga di dalam Linktree-nya itu ada apa? Kalau informasi yang sama gitu ya nggak usah Iya. Linktree-nya dicantumin gitu. Atau kalau tetap mau nyantumin Linktree-nya ya Iya. nggak usah detail-detail kamunya yang lain tuh kamu tampilin gitu. Oh, oke. Berarti satu Linktree itu udah cukup ya. Iya. Oke. Thank you so much Mbak Wahyu. Sama-sama. Siapa lagi kah? Kakaknya. Iya, iya. Bentar. Aku share screen ya. Wait. Muncul belum sih? Belum. Oh, belum. Apa? Air putih. Tadi ini beras baru beras tuh. Ini. Udah, apa belum? Sudah pakai Oke. HP ya kamu ya? Iya, Iya, nggak apa-apa. Yang nggak penting apa-apa ya. yang penting clear aja sih. Oke, silahkan. Iya, ini kan yang kemarin kan sudah sempat bikin portofolio itu kan. Cuman kan desainnya sangat ramai kalau kata Kak Rit kemarin kayak udah ulang tahun kan. Jadi ini aku rubah total gitu. Jadi ini perkenalan aja dari nama, terus kayak ada quotes gitu. Terus habis itu ini kayak beberapa potongan apa ya, ada reels, ada edit, ada desain grafis, macam-macam lah. Pokoknya beberapa potongan aja. Terus, nah ini ada about me-nya. Yang kemarin revisi dari Kak Arit itu kan aku sempet di penjelasannya kan aku mencantumkan bahwa saat ini aku sedang bekerja sebagai bla bla bla. Katanya Kak Arit kemarin jangan disebutkan kamu sedang bekerja. Takutnya orang yang ingin nge-hire itu merasa aku udah punya komitmen sama yang lain gitu. Jadi ini kata-katanya aku ganti kayak gitu. Jadi cuman Jenny virtual assistant yang lebih ke untuk apa business woman sama entrepreneur kayak gitu. Terus untuk skillsnya itu lebih di virtual assistant, administration sama social media. Nah ini untuk servisnya ada content creation, social media management, administratif, Itu bisa nggak sih website. aku di close aja Oh, gambar lucu akunya? ya. Eh, gambar akunya aja Kok maksudnya. keluar? Sorry ya. Iya, kok jadi keluar ya? Sorry. Gimana sih ngilangin kakak? Oh, udah. Udah. Nah, baru dibesarin. Nah, Sorry. soalnya kok muka gue gede banget di situ. Sorry. Udah terus ini Oke. servisnya ada content creation,
SMM, terus administratif sama website. Kemarin kalau revisi dari Kak Rik, itu mending kita sampaikan di depan untuk service yang kita ajukan itu apa aja yang kita bisa kayak gitu. Jadi takutnya kalau kita cuma menyebut SMM nanti dia minta minta strategi kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ini aku tulis aku nggak mencantumkan itu sih. Cuman content plan, content creation, sama daily engagement itu. Jadi aku nggak menjanjikan engagement yang naik followers dan lain sebagainya. Ini untuk skill sama toolsnya. Lagi koreksi yang kemarin dari Kak Rik. Kan katanya kalau cuman gambar itu kadang ada beberapa yang kayak misalkan Traveloka itu eh, orang asing Cuma itu nggak orang kenal. nggak kenal. Jadi akhirnya aku tulis juga namanya apa itu simbolnya apa sih kayak gitu tuh kadang orang nggak tahu kayak gitu. Jadi itu aku tulis namanya sama ada simbolnya. Terus udah sih ini yang kayak contohnya kalau untuk content planningnya seperti itu. Terus ini untuk yang post design, jadi untuk fit planningnya ada post design, ada carousel, ada video, ada foto, ada reels, ada desain grafis. Tuh, terus ini contoh carousel, caption sama hashtagnya. Ini, nah ini udah ganti ke administratif, itu di email management. Itu aku kasih contoh, aku langsung cuman jelasin di kotak itu ada di kotak inbox by label sama folder, terus pakai color code label untuk email manajemennya. Terus habis itu untuk kalender manajemennya, ini aku masukin contohnya pakai Google Calendar sama Notion. Terus travel planningnya, ini aku masukin yang waktu aku sempat sebenarnya bukan bukan untuk agen sih, cuman kemarin tuh aku sempat sempat umroh backpacker. Jadi aku ngatur-ngatur sendiri mulai dari nolnya gitu. Makanya aku pikir masukin aja sih kayak gitu. Iya bisa. Terus habis itu website design. Itu nya anu Bisa nya sendiri kancil di ya. tengah. Main Ya, sendiri dia. Induknya mana nih? iya, maybe ya introvert kayaknya. Gak apa-apa. Dipahami. Tipu. Ya itulah, ini aku sekarang website. Ini aku jelasin aku lagi pegang punyanya PAUD Jakarta. Nah, ya itu website yang sekarang lagi aku pegang itu. Terus, udah deh, get in touch. Selesai. Keren ini keren. Tuh Itu hasil simple. revisi semua kok. Iya. Hasil revisi semua. Simple tapi bisa menjelaskan semuanya. Tapi Kak, boleh nggak Kak ke depan lagi Kak? Oke. Yang mana, Kak? About me ya. About me tadi kayaknya. Oh, yang AS, sorry. uh, About me tapi about me 3. Yang sebelumnya ini tuh maksudnya apa ya di depan ini Kak? Ini sebenarnya Ini kayak work sample me. kayak Oh samples aja sih. Itu kan potongan reels sama ada desain juga sama ada foto editing kan sebenarnya. iya. Pertamanya sih aku kepikiran apa aku kasih link gitu. Jadi maksudnya itu kan banyak tuh gambar-gambarnya. Hmm, Apa per gambarnya itu aku kasih link. Misalkan tuh reels bisa. aku kasih link langsung ke reelsnya atau kayak itu aku mikirnya. Iya. Mungkin bisa dipilih kayak 2 atau 3 gitu Kak biar nggak keramaian kalau mau dikasih link ya. Oh Gitu. ya, oke oke. Jadi apa namanya? Tapi kalau mau ditaruh gambar begini semua juga oke. Jadi ini kayak kayak apa overview-nya gitu ya sebelum masuk Sneak ke peek dalam. gitu. Dikasih lihat lah dikit gitu. Hmm, itu Oke, sih. nextnya. Aku suka banget fotonya kakaknya, cantik banget. Iya, bikin salvo kan. Ya mohon maaf, Wanita saya kan karir makeup banget art. gitu. Ya mohon maaf, saya kan makeup artist sama fotografer, jadi bisa otak-atik lah. Iya. Oke.
Oke. Terus tadi next-nya lagi, iya ini apa namanya menarik. Iya, jadi kayak meskipun kita ngambil content creation social media ya sih baiknya memang dijabarin lagi ya scope of work kitanya Mm-mm. supaya si Nggak klien berharap juga lebih. tahu betul betul betul. Tapi pada kenyataannya nggak begitu loh Kak, tetep loh Iya sih. Iya sih. Iya, iya. I know. gitu. Aku udah bilang aku nggak bisa email marketing. We can try, we can learn katanya gitu. Oke, Iya, next. boleh. Oke. Karena ini sekedar share aja ya, karena mungkin gini ya, Mm-mm. kan tadi aku bilang ya, jadi ada beberapa klien yang mereka tuh emang udah nyiapin kayak personality test buat kita gitu ya. Jadi mungkin ya personality test kita itu di-match sama dia gitu. Jadi kayak, apa namanya, ya kan, supaya kita bisa working together-nya tuh lebih langgeng apa gimana gitu kali ya, jadi harus bisa menyeimbangkan apa gimana gitu. Jadi Mm-mm. jadi kayak, mmm, aku pun sebenarnya ya, maksudnya tidak pernah menjanjikan kayak misalnya, "Aku bisa ini, bisa itu." Enggak, aku tuh bener-bener apa adanya, tapi tetap aja dia milih aku gitu. Bukan kegeeran, bukan Hmm. apa gitu, cuma ya bagus ya aku ada kesempatan belajar, dan Iya. dibayar gitu kan. Belajar dan Mm-mm. dibayar gitu. Gitu sih ya alhamdulillah emang udah rezekiku gitu. Cuma, kadang, penasaran aja gitu. Oke. Iya Oke. ini, apa namanya, skill and tools-nya. Tapi Kakak ini ya, boleh screenshot ya? Di Canva kan bisa ngambil Oh, iya, iya, iya. Iya, ini langsung. belum tak anu ini. Tapi nggak apa-apa begini juga udah clear. Cuma memang kalau begini kan jadi kelihatan putih-putihnya ya. Ini sih lebih Iya, ke mata aku yang agak-agak sakit ya yang tadi aku bilang ya, sering sakit gitu kalau ngeliat-ngeliat kayak gini gitu kan. iya, ya, paham, paham. Nanti direvisi. Iya, oke. Next. Iya, ini, mungkin kan karena share-nya dari HP ya, jadi agak pecah kalau di tampilan kita. Tapi should be okay Oh, ini nih. Tadi nih ya Kak Rosy ya, jadi meskipun kayak screenshot gini tuh, tapi dia jadi lebih rapi gitu Kak, dan terlihat semua gitu. Jadi nggak banyak tulisan, tapi terlihat gitu, bentukannya kayak gimana gitu. Next ya Kak. Mhm. Iya, ini juga, apa namanya, fit planning. Ini juga kalau misalnya kan ini kamu kayak ada beberapa akun gitu kan di 4 iya. ya, boleh langsung dikasih link aja jadi biar ngelihat, apa, Oke, ngelihat oke, oke. mhm, apa, ngelihat langsung ke akunnya gitu, Oke, oke, oke. Oke, nanti aku kasih link. ya. Mm, Oke, ini iya, ini udah apa mm. namanya, udah oke ini mah, udah expert dia di sini. Enggak. Next aja, ya nih email. Ya, email manajemen satu halaman begini juga bisa, yang penting itu clear apa yang mau disampaikan. Jadi bukan cuma nih email kita terus ada itunya gitu loh aku. Maksudnya kayak gitu doang juga gue bisa screenshot kali gitu. Takutnya tuh klien tuh berpikir seperti itu kalau kita cuma screenshot doang. Jadi alangkah baiknya nih ditampilin begini nih ya. Declutter inbox by putting clear labels gitu kan. Jadi lebih kelihatan. Cuma mungkin nanti bisa ditambahin kayak signature-nya kali Kak. Next Kak. Oke. Ya, ini kalender juga udah oke. Gitu. Oke, next. Nah, travel planning ya ini screenshot-nya doang ya karena kan gitu. Oke, next. Mm-mm. Nah, website design juga hasilnya tuh sebaiknya kamu taruh aja Kak linknya gitu. Nanti coba Jadi, aku kasih semua linknya ya. Jadi biar jadi ngeceknya biar mereka kelihatan. langsung. Mm-mm. Oke, oke. Enggak, ini udah mau habis. Enggak sih. Iya nanti dia.
Oke, nah ini warnanya beda sendiri emang hijau. Iya, maksudnya biar biar kayak bedain. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan dilihat misalkan dalam bentuk PDF itu sebenarnya beda-beda. Jadi kayak tadi tuh misalkan sosial media manajemen itu aku warnanya krem muda. Terus nanti waktu aku ganti ke administratif itu dia agak krem tua. Jadi sebenarnya per itunya aku beda-bedain sih. Oh, Karena aku pribadi suka suka warna-warni. Cuman kalau kayak yang kemarin tuh kan kayak undangan ulang tahun. Jadi akhirnya ini iya, aku buatnya eh, aku jadi bikin color anunya color code-nya per bagian gitu. iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu back to your sense of apa? Creativity. Iya, Oke, anaknya itu. iya. Harusnya sih oke. Hujan ya? Oh, Hah? hujan. Enggak di tempatku. Oke, Enggak. excellent itu bagus. Simple, padat, tapi mendeliver semua apa seperti apa namanya menampilkan yang diharapkan oleh klien gitu ya. Kavia gimana Kavia? Nyimak. Biasanya jawaban Kavia begitu ya. Minyak Kak, minyak. Nyimak maksudnya. Kedengaran nggak? Oke. Langsung Kavia. Enggak, aku nggak ada nyiapin portfolio sih, cuma Oh nyimak gitu. aja. Oh ya ya ya, oke. Oke teman-teman ya. Aku cuma mau highlight ini aja jadi gitu ya. Jadi yang singkat, padat dan jelas gitu ya. Banyakin tampilnya banyakin tampilin work sampelnya kita. Karena sebenarnya ya apa namanya nantinya tuh kita apa namanya setelah kita menampilkan portfolio gitu ya. Ketika kita discovery call itu biasanya apa namanya, kan kita harus tahu kan kebutuhannya dia apa gitu, kliennya. Nah itu, biasanya yang ditampilin tuh bukan cuma portfolio doang gitu, tapi, apa yang bisa kita provide buat dia gitu. Nah ini yang aku pernah singgung di awal gitu ya. Jadi jadi virtual assistant itu sebenarnya kayak mentorku tuh selalu bilang ya, mentor kita ya sama kayak Kak Rosy ya. Jadi ibarat kata nih ya, kita sama klien itu sebenarnya kedudukannya tuh setara gitu ya, karena makanya kita, selalu menyebutnya business partner gitu kan ya, collaboration apa, karena kita tuh punya kemampuan untuk nego, kita tuh, apa, mempunyai kemampuan untuk menawarkan sesuatu kan. Nah terus, misalnya kliennya setuju, kita setuju kan oke ya. Nah, terus di situ kan nanti ada nego apa segala macam. Nah, kita punya kemampuan untuk itu gitu. Kita pun punya apa namanya? Kita tuh juga punya apa namanya? Kebebasan untuk memilih juga. Misalnya eee, kayak yang aku bilang ya, aku nggak bisa email marketing, aku nggak bisa email marketing gitu. Ya udah nggak apa-apa email follow up aja, awalnya kan bilangnya begitu ya, email follow up aja, jadi reply-reply email, kirim-kirim email gitu doang gitu ya, personal email. Oke, kalau kayak gitu mah aku bisa lah, tapi kalau udah email marketing, it's different things gitu, eee, kayak hal-hal kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nawarin kita bisa nolak gitu. Nah, tapi kalau if you want to take the benefit dari situ, ya itu deal aja kayak kemarin akhirnya aku terima email marketing itu karena aku bilang gini, "Oke, aku nyari ini deh, aku nyari, apa, portfolio dari sini," aku bilang gitu. "Makanya aku mau ngerjain email marketing, aku sekalian belajar deh," aku bilang gitu. Tapi ada lah yang aku negoin dari situ ya, but maksudnya kan ada additional charge kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi, kita ada kemampuan kayak begitu, gitu. Jadi di luar skop kerjaan kita, apabila kita rasa, ini tuh time consuming buat gue, jadi harus ada additional kayak gitulah, itu bisa gitu, itu ada. Itu yang membedakan menurut aku ya, itu yang membedakan kita sebagai virtual assistant, dengan remote worker gitu.
Jadi memang ada sedikit sentuhan entrepreneurnya nih kakaknya, gitu ya. Nah, lalu kalian naruh portfolionya di mana? Maksudnya naruh di mana Mbak Wahyu? Em, misalnya nih klien ghosting gitu ya, Eh, dia harus menghubungi kamu dulu supaya dapat portfolio kamu gitu ya. iya. Oh, aku mikirnya naruh di LinkedIn sih. Ya, bisa. Heeh. Iya, di Upwork gitu-gitu kan. Mm-mm. Kalau di Instagram, Instagram. Nggak tahu sih. Apa nggak apa bagus di Instagram? hmm, aku ini cuma share aja ya. Aku Iya. tunjukin aja sedikit aja contekan. Sudah terlihatkah Instagramku? Udah kelihatan ya sharing screenku? Mm-mm. Udah. Udah Udah. kelihatan. Oke. Iya. Apa munculnya apa? Tadi Instagram. Instagram. Iya, oke, berarti udah muncul ya. Nah, ini aku naruh landing page di sini. Gitu. Nah, when I click, mm, jadi di sini memang ada highlights, tapi nggak aku tampilin semua gitu. Jadi kayak cuma yang bisa ditampilin aja lah. Ini kan waktu aku update story aja awal-awal gitu ya. Simple portfolio gitu. Nah, jadi aku nampilin apa yang sekiranya general aja gitu. Nih Kak, siapa tadi Kak Rosi? Nih Kak, Ya, itu iya. ya maksudnya kalau kamu memilih itu ada Oke. baiknya nih kamu show resultnya gitu. Meskipun ini akun kita sendiri Oke. gitu ya. Jadi biar kelihatan kan. Iya. Nah ini travel planning nih. Aku juga nampilin linknya di sini nih. Gitu. Jadi enggak semua aku tampilin di situ, tapi ada lah sedikit yang bisa aku tonjolin gitu kan. Nah ini nih, cek my portfolio gitu. Jadi ketika dia klik, dia akan melihat pekerjaanku di sana. Nah ini aku pernah ngeriset, cuma ini sebenarnya aduh PR banget itu portfolionya belum jadi. Kok kesini lagi. Nah jadi kayak em, apa namanya my work sample secara nggak langsung lah ya. Gitu. Nah, terus ini ada sertifikat yang terbaru, itu pencapaianku gitu. Karena belum semua aku update sih di Porto. Oke. Nah, aku naruh link di sini nih di Instagram. Gitu. Jadi jualan buku, ini my book self ini jualan buku aku. Terus ini ada my professional link. Ini tadi udah ada sebenarnya. Ini dia. Nah, jadi ini ada portfolioku di sini. Gitu. Oke. Udah ya. Hmm. Gitu. Jadi yang belum punya landing page ada baiknya tuh di apa namanya kan bisa memuat banyak halaman kan. Jadi Iya. kalau mau di apa namanya dicek and recheck boleh. Oh, sorry aku mau nunjukin dulu nih tadi ke kami tentang work sample yang travel. Oh ya nih Kak Rosi nih. Misal doang nih ya Kak ya. Aku juga ini boleh dapat dari yang lain ya. Kayak gini nih contohnya nih Kak. Misal tuh ya. Jadi Oh, iya, iya. jadi lebih rapi gitu kan. Heeh. Ini sih aku apa namanya juga sama lah nyontek-nyontek dan hasil konsul mana ya
Nah, ini kan email kalender, terus aku kasih link di sini. Jadi dia bisa klik dan diarahkan ke sana gitu. Oh, Oke. Nih, jadi aku cuma cukup bilang ini yang aku kerjakan begini-begini. Nah, work sampelnya aku arahin ke page yang lain gitu. Tuh. Nah, kalau tentang travel planning ini ada baiknya kan sedetail mungkin kan, ya kakaknya ya. Jadi bukan cuma screenshotan flight details kita doang gitu. Itu juga ibarat kata semua yang bepergian tuh pasti punya flight details kayak gitu ya kan. Tapi how we manage untuk ke situnya kayak misalnya nih, kita harus kasih tahu kan ke klien kita yang termasuk dalam tiketnya apa gitu kan, catatannya apa, dapat travel insurance apa enggak, kayak gitu. Jadi lebih, terus dikasih perbandingan kan ini. Ini optionnya ada 2, apa aja yang murah dan yang termahal kayak gitu. Terus hotel di mana gitu. Ini work sample ya, apa namanya, meskipun dulu aku waktu masih kerja tuh emang kerjaannya begini, tapi aku tidak melakukan seperti ini. Maksudnya nggak sampai yang ini, tapi selalu aku kayak kasih flight options, hotel options, terus nanti pas di sana dari dia datang sampai dia balik lagi ke bandara, siapa yang bakalan taking care of him gitu, kayak transportnya bagaimana ini, kayak gitu-gitu sih Kak. Gitu. Ini kan aku bilang nih kayak since the hotel is further from conference venue, you need to rent a car kayak gitu-gitu lah. Gitu. Jadi kita benar-benar seolah-olah kita yang pergi ke sana, berada di sana, apa yang kita butuhkan gitu. 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 Jadi apa namanya bisa tahu. Tuh. Nah, kalau sosial media ini 6 bulan yang lalu kan aku bikin portfolio ini. Jadi ini masih yang tugas-tugas lah. Jadi nggak terlalu belum aku update. Nah, tapi ya yang tadi aku bilang ya, apa namanya, kalau tadi Kak Rosi kan bilang sebagai VA untuk SMM aku tuh belum ada kerjaan kayak gitu ya Kak. Nah, sebenarnya sih iya juga sih aku pun juga meskipun udah beberapa kali dapat klien gitu untuk SMM nih aku baru baru pertama kali gitu. Aku baru pertama kali dapat SMM ini gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak baru meraktekin ilmu yang baru aku dapat lah karena SMM itu emang bukan bidangku sebelumnya kan. Cuma karena aku suka ngonten, aku suka itu, jadi aku memilihlah servis SMM itu. Nah, apa namanya, waktu DC itu yang aku tampilin tuh bukan portfolio sih, karena kan dia udah lihat portfolio aku. Ya kan, aku kasih link, oke aku nanti aku pelajari portfoliomu gitu. Waktu dia minta CV sama portfolio kan udah aku kirim. Jadi aku berasumsi lu udah lihat portfolio gue dan lu udah lihat CV gue. Jadi ketika kita di discovery call ya, terus kan dia juga mengirimkan kan kayak misalnya aku butuh VA untuk ini gitu kan ya. Terus aku ada research tentang si klien ini. Jadi aku research dia. Oh, kamu ternyata ini, terus kamu punya sosmed ini kamu boleh koreksi yang saya tampilin di sini karena ini adalah hasil riset pribadiku gitu. Kayak gitu, jadi aku tampilin dan kita kasih solusi gitu kan emang emang begitu kan. Jadi kita highlight pain point-nya dia, terus kita tawarin solusi kayak gitu. Makanya kami kalau ditanya di situ ngapain aja, itu tuh kita kayak maksudnya kalau buat aku ya, karena aku maksudnya nggak bisa kayak nanti bakal ditanyain ini nih, karena bakalan berbeda Kak gitu. Terus juga kan kayak misalnya kayak aku kan ada SMM, ada research, ada personal asisten, ada apalagi aku ngebantuin gitu kan, ada host, sebagai host aku ngebantuin gitu. Itu semuanya beda gitu. Jadi ketika discovery call juga kita ngikutin job yang mau kita ambil gitu sih kalau kalau menurut aku.
gitu. Jadi kalau ditanyain kayak gitu benar-benar agak bingung sih jawabnya gimana gitu ya. Nah, kalau kalian masih mau lebih detail lagi nih ya, apa namanya, misalnya pengen dicek lebih detail lagi harusnya gimana menyesuaikan dengan aku gitu. Mungkin sama aku nggak puas ya jawabannya ya. Kayak tadi mungkin kayak kakaknya aku nggak begitu banyak komentar, tapi ke Kak Ami, ke Kak Rusi misalnya aku banyak komentar gitu ya. Itu cuma disclaimer ya, itu cuma penilaian pribadiku ya, karena apa namanya untuk mungkin ada beberapa jawaban yang kurang puas gitu. Jadi kalau misalnya masih kurang puas, boleh menghubungi Kak Rick and Roll ya. Kak Rick and Roll. Tapi tentunya ya kalian tahu lah ya, ada personal consultation ya dengan beliau. Ya ingin melanjutkan kalau emang benar-benar pengen punya pengen punya portfolio yang komprehensif, yang ibarat kata yang udah apa namanya ya, proofread gitu ya. Nah, boleh dilanjutkan ke Kak Rick ya secara personal gitu. Sepertinya ada, oke, itu udah ya. Nah, tadi kan opening udah ya, sharing, tadi show off juga udah. Intinya sih kalau portfolio tadi ya, pokoknya jelas, padat, dan disampaikan semua gitu ya. Sedetail mungkin work sampelnya aja, jangan tentang diri kitanya ya. Iya. Sedetail mungkin untuk work sampelnya. Terus kalau misalnya ada link-link, ibarat kata tuh link-link tuh untuk kita nunjukin bahwa ini tuh real, gue bukan cuma copy paste dari page orang terus gue tampilin ke sini gitu, tapi lu bisa lihat langsung hasilnya melalui link ini kayak gitu kan. Nah, itu terus juga jangan terlalu banyak nonjolin tentang kitanya ya kami ya gitu, karena klien nggak mau tahu tentang itu, dia lebih pengen taunya tuh ya work sample atau yaitu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita tawarkan ke dia. Itu saja kalau untuk Arosi ya bisa dibuat lebih kreatif lagi ya Kak ya. Emang Siap. aku tuh bikin portfolio 6 bulan lalu. Ya, aku kan sering cerita ya. Jadi ketika aku selesai kursus itu, aku belum dapat klien, tapi aku sudah eh, menjalani rutinitas seolah-olah aku udah punya klien gitu. Jadi ini pagi itu aku memang mulai kerja jam 8 sampai jam 11 awal-awal. Jam 8 sampai jam 11. Nah, jam 8 sampai jam 11 ini aku udah tahu apa yang mau aku kerjain. Nah, aku tahu portfolio itu adalah sesuatu yang penting untuk memulai eh, karirku ini gitu kan. Karir kita sebagai virtual assistant. Ya kan, adanya tuh di portfolio. Kita kita bikin profile di Upwork, disuruh masukin portfolio. Bener kan? Kita ke LinkedIn, di situ supaya lebih menonjol juga diminta untuk masukin portfolio. Benar nggak kayak gitu? Nah, jadi aku berpikir portfolio itu adalah sebenarnya tuh hal pertama yang harus kita punya gitu. Jadi teman-teman harus maksain paling nggak sehari 1 lembar itu harus dirapiin, dijadiin, dibikin semenarik mungkin gitu. Jadi ketika klien dapat portfoliomu tuh yang outstanding gitu loh. Dan benar-benar kayak niat banget dia nih ngasih lihat apa work sampelnya kayak gitu. Emang benar harus niat banget gitu kan. Kayak tadi travel planning kan, aku bilang kan pada kenyataannya ketika aku ngurusin bos aku yang waktu itu tuh sebulan bisa 2 sampai 3 kali travel gitu kan ya ke luar negeri, tapi aku nggak sedetail itu sampai nyari nyari icon pesawat, nyari ini enggak, tapi ini aku harus membuktikan ke klienku bahwa selain daripada aku menunjukkan attention to details dalam bikin apa travel planning, tapi juga apa namanya aku nunjukin skill desain aku di situ secara desain grafis gitu Kak. Ya,
Jadi Kak Rosi harus kan Kak Rosi juga milih SMM kan. Jadi Kak Rosi juga harus bisa ngasih sentuhan desainnya di situ Kak, supaya kliennya juga bisa lihat lah skillnya Kak Rosi di desain itu gimana gitu. Oke Oke. ya, Oke. semangat Makasih ya. ya, Kak. Iya, semangat ya. Oke, Nah, Mbak Wahyu. PR-nya tetap ya. PR-nya kita mah nggak Ya, jauh-jauh dari posting apa tuh tadi? Sampai lupa. Posting one ya, post, ya ya. minimal one post, can be reel atau single post atau carousel ya ke Instagram. Terus, nah karena ini kan pasti nih kita udah mulai penuh kan feed kita ya. Minimal ada 9 feed lah yang udah kelihatan di profile kita. Nah itu kita udah ibaratnya udah bisa melangkah ya untuk outreach karena IG kita udah kelihatan gitu. Kenapa aku bilang 9? Karena ketika kita buka handphone tuh kan udah kelihatan penuh tuh ke bawahnya. Nah, itu udah cukup sih gitu kalau menurut aku ya. Jadi ya outreach. Nah, kalau Oke. aku juga akan melakukan outreach dalam waktu dekat ini, tapi untuk menanam-nanam dulu ya. Nanti kalau udah ada kebutuhan buat nambah klien, baru deh tuh kita kejar ya. Kita ugal-ugalan. Ugal-ugalan gitu, iya. Jadi kita santai, follow santai, like gitu ya, sambil senggol-senggol dikit gitu. Nah nanti waktunya udah, itu langsunglah kita komen, bombardir, enggak lah, enggak seugal-ugalan itu juga sih. Oke ya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oh ya, Mbak Wahyu, saya kan masang beberapa link di Linktree ya. Terus website saya, karena saya belum punya website yang memang khusus untuk ngepromosiin apa ya jasa saya, itu yang jadi website utama itu di Linktree-nya, Clicky, sama Instagram sama WhatsApp. Nah terus itu tiap kali saya ngeklik Clicky, nggak tahu kenapa munculnya cuma Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Kayak gitu kalau misalnya saya nyoba apa ya, ngeklik link saya di Linktree dari profil saya yang lain Iya. gitu. Apa memang tampilannya kayak gitu atau Oh, aku kurang tahu deh Kak, soalnya aku tuh sebenarnya tipenya generalis ya, jadi aku belajar ini, belajar ini gitu. Tapi asal tahu dan asal bisa gitu. Jadi kayak di hmm, Kliki ini, aku kan menjual buku di situ karena yang aku tahu di iya, Kliki itu katanya kan platform untuk jual digital produk ya, lebih iya, rame di situ. Jadi aku waktu itu sih my mentor juga nyaranin untuk hmm, bikin di sini di Kliki. Ya udah aku bikin gitu. Tapi kalau untuk secara teknis ngejelasin itu mohon maaf ya kami aku nggak bisa ngejelasin. Aku nggak tahu masalahnya itu. Tapi yang boleh aku oke, saran gini iya, kami punya website, kami punya landing page, kami punya Kliki. Sebaiknya sih kalau menurut aku kami pegang satu aja dulu landing page. Misalnya kebutuhan kami ini kan supaya orang bisa lebih gampang kontak kami kan. iya, Ya kan klien lebih gampang kontak kami dan bisa menemukan kami iya, gitu. Karena kalau kami bikin ini, bikin itu kan semuanya tuh harus diisi. Nah, itu iya. khawatir itu bisa memecah fokusnya kami gitu. Akhirnya jadinya nggak Hmm. outreach, ya Kak? Oh Karena iya betul juga ngurusinnya ya. ngurusin website, ngurusin Iya, clicking, ngurusin Instagram gitu kan ya. Gitu. iya. Jadi pegang satu aja. Aku saranin yang sesimpel dulu aja Linktree dah gitu. Oke, Ya, iya, karena di Linktree itu kami bisa mengarahkan klien ini untuk ke portfolio kami, bisa ke oke, sosmednya kami, ya kan, ke Instagram, LinkedIn, Facebook, whatever it is gitu ya.
Iya, Kalau kami punya jualan digital produk di Kliki juga masukin Klikinya kayak gitu iya, ya. Jadi again ya, karena kan di sini kita sama-sama pengen dapetin klien ya. Jadi iya. menurut aku apa namanya yang harus kita spend banyak waktu itu yaitu di portfolio aja Oh, oke. gitu. Kalau yang lain-lain cari yang sesimpel mungkin yang nggak terlalu banyak time consuming gitu. Karena semakin kita banyak ngurusin yang kayak gitu-gituan buat kita, kitanya nggak jalan-jalan gitu. Kitanya nggak outreach Oh, gitu. Sementara internet masih terus berjalan untuk dibayar, ya kan? iya, Gitu, kuota terus kita harus terus ngisi kuota gitu iya kan. betul. Gitu, Kak. Maaf ya, aku realistis ya. Iya, Gitu ya. Oke, iya. semangat terus Oke, ya. Jangan oke lupa Mbak Wahyu. posting, be visible ya, selalu be visible gitu supaya bisa ada di top search gitu ya di antara kita semua. Semangat dan Oke, harus yakin juga kalau apa namanya, halo Kak Rosy, kita akan mendapatkan klien yang baik menurut kita, baik menurut Allah ya, baik buat Amin. amin, masa depan kita semua gitu ya. amin. Oke, Amin. terus ini aku mau ngingetin lagi ya, jangan terlalu banyak overthinking ya Kak Ami ya. Oke, Ya, jangan memikirkan hal-hal yang itu beda ya, mengantisipasi dengan memikirkan yang terlalu berlebihan tuh beda ya, gitu. iya, Makanya aku bisa bilang itu do not overthinking. Hal-hal kayak gitu tuh pasti ada, Kak, pasti ada. iya, Tapi percayalah ketika itu datang, itu juga pasti bakalan ada solusinya gitu. Tapi bukan untuk dipikirkan dari sekarang gitu ya. oke, Kalau diketemukan tuh anggap aja Oke. itu adalah proses perjalanan kita menjadi VA ya, iya, gitu. Aku pun juga waktu itu sempat ngalamin hal-hal tidak enak gitu ya. Hal-hal tidak enak yang benar-benar bikin aku kayak down banget, kayak benar-benar down banget deh karena bukan cuma waktu yang udah terbuang sia-sia, tapi mentalku pun ikutan down gitu ya. Karena, apa namanya, benar-benar dihantamnya tuh kenceng banget, buat aku. Tapi, apa namanya, ya udah itu aku anggap, oke, berarti semakin aku dihantam keras gitu, insya Allah nanti, Allah tuh ngasih jalannya yang lebih mulus lagi. Aku selalu percaya kayak gitu ya. iya, Gitu, oke. Jadi, go with the flow, tapi jangan harus harus lihat juga ya, jangan jangan ngikutin aja, entar kalau iya, ada terjun, kita ngikutan terjun gitu. iya. Oke, Kak Via ada yang mau disampaikan nggak, Kak Via? Meskipun nyimak dan minyak nih. Kak Via, halo. Dia udah ada dan tiada kali ini kalau udah jam segini nih. Iya, Iya. napa sorry tadi. Gimana, kamu ada yang mau disampaikan nggak? Eh, Jadi belum sih, nyimak-nyimak aja. Tapi udah dapat banyak insight dong nih. Boleh lah. Boleh lah ya. Move on ya, Kak. Ayo dong. Kamu yang paling rajin ikut chit chat nih kamu nih. Tapi yang paling gak ada progres. Iya. Gimana dong nih? Aku ada copy form feedback ya di chat. Di copy sekarang sebelum kita mengakhiri sesi chit chat kali ini. Oke. Ya. Oke. Oke, Nah, ya buat menguatkan teman-teman lagi nih ya, kadang kan kita butuh motivasi, butuh cerita dari orang lain, butuh kebersamaan apa segala macam ya. iya, Aku cuma mau sedikit menyinggung lagi ya, kalau teman-teman ada budget lebih ya, teman-teman boleh purchase ini ada di Klikinya itu ya, ada di Klikinya Client Pathway ya. oke, Ini cerita inspirasi dari 16 virtual assistant ya. Jadi, kalau kamu baca ini nih, aku yakin deh kalian tuh ngerasa deket sama kita gitu. Maksudnya sama penulis ya, kok sama kita, maksudnya iya, sama kita sesama virtual assistant gitu, ya. iya, Bakal berasa deket karena apa, oh ternyata, apa namanya, dia ceritanya begini, oh dia ceritanya begitu, gitu ya. Jadi kayak punya insight lebih banyak lagi dan bisa menginspirasi dan
bikin tambah semangat lagi ya untuk outreach. Oke. Oke, ya. Oke. Kalau itu sekarang juga kayaknya ada di bundle ya. Jadi ada bundling materi ya. Nanti ini juga ada bukunya juga gitu. Teman-teman juga kalau mau mengulang-ulang materi ya bisa juga purchase dari situ. Oke ya. Oke. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih banyak atas Oke. kehadirannya dan atas konsistensinya selama ini. Tapi ini kita udah episode ke-6, kurang lebihnya 4 minggu ya. Harusnya sih Oke. udah ada progres ya, tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Yang penting teman-teman konsisten dan benar-benar dilakuin outreach-nya ya. Oke. Oke, akhir kata mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata dan ucapan yang salah, sikap, tindakan, perilaku yang kurang berkenan ya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi Oke, no taufik wal hidayah. problem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mbak Wahyu. Thank you. See you next time. See you. Okay, recording stop.